Punya rumah tuh entah kenapa udah jadi kayak simbol kesuksesan buat banyak orang. Kayak kalau lo udah punya rumah sendiri, lo dianggap udah jadi orang sukses gitu. Ya menurut gue sih wajar aja ya. Karena rumah itu bukan cuma soal buat tempat tidur doang, tapi juga simbol kebebasan, rasa aman, dan bahkan gengsi sosial. Makanya banyak banget orang yang ngerasa belum mapan kalau belum pegang kunci rumah sendiri. Tapi masalahnya sekarang, harga rumah tuh naiknya gila-gilaan bro. Lebih kencang daripada kenaikan gaji rata-rata. Terus semua coba bayangin aja deh, gaji di Indonesia paling naiknya berapa sih? 5-10% per tahun. Itu pun kalau lo kerja di perusahaan yang gede. Sedangkan harga rumah bisa loncat puluhan persen di waktu yang sama. Akhirnya beli rumah cash ya cuman jadi mimpi doang. Dan disinilah KPR datang kayak pahlawan kesiangan. Bank datang nawarin solusi manis, bayar DP aja, sisanya bisa dicicil 15, 20, bahkan sampai 30 tahun. Kedengerannya gampang banget kan? Tinggal tanda tangan, keluar dari notaris, terus congratulations, lo udah bisa pamer rumah baru. Makanya gak heran deh, sekarang banyak banget orang yang akhirnya lari ke KPR. Kayak ya itu kelihatan cuma satu-satunya jalan buat bisa punya rumah. Tapi kalau kita bandingin sama generasi orang tua kita dulu ya, kondisinya tuh beda jauh banget bro. Zaman dulu, orang umur 25-30 tahun bisa beli rumah cash tanpa perlu ngutang ke bank puluhan tahun. Kenapa bisa begitu? Karena dulu harga rumah masih masuk akal bro. Masih sebanding lah sama penghasilan rata-rata orang kerja. Pegawai negeri, pegawai bank, bahkan karyawan biasa masih bisa nabung beberapa tahun buat beli rumah. Soalnya ya waktu itu kenaikan harga rumah nggak sebrutal kayak sekarang. Tapi sekarang, kebalik total. Harga rumah naiknya itu udah kayak roket. Sementara gaji lo semua naiknya kayak keong nyeret batu. Lambat banget. Akhirnya ya pilihan paling realistis buat generasi sekarang ya cuman satu, yaitu KPR. Dan disinilah jebakan mulai kelihatan. Banyak orang ngelihat KPR dari sisi manisnya doang. Bisa punya rumah sekarang, bayarnya belakangan. Padahal realitanya, bunga KPR itu bisa bikin harga rumah lo 2 kali lipat dari harga aslinya. Dan lo baru sadar pas cicilannya udah jalan bertahun-tahun. Dan tabungan lo mulai kering pelan-pelan. So makanya di video kali ini, gue bakal kasih tahu kenapa ngambil KPR itu bisa jadi keputusan yang sangat goblok banget yang lo ambil. So makanya disimak sampai habis. Lo semua tahu nggak sih kenapa ambil KPR itu bisa jadi keputusan yang paling goblok yang dibungkus rapi pakai kata investasi? Karena tentunya banyak orang kejebak ilusi kepemilikan. Dan faktanya rumah yang lo cicil itu belum sepenuhnya jadi milik lo. Kalau lo sempat baca perjanjian KPR-nya, sertifikat rumah itu masih dipegang bank sebagai jaminan. Artinya selama cicilannya itu belum lunas, ya rumah itu bukan punya lo. Tidur boleh di situ, masak boleh banget di dapur sendiri, tapi secara hukum rumah itu masih milik bank. Dan yang lebih parah, kalau lo telat bayar cicilan beberapa bulan aja, rumah itu bisa langsung disita bro. Gak peduli lo udah bayar ratusan juta pun sebelumnya, semuanya itu bisa hilang dalam sekejap mata doang. Masalahnya banyak orang yang gak sadar sama masalah ini karena udah terlanjur ngerasa punya. Begitu lo udah bisa nempatin rumahnya, otak lo semua otomatis bilang ini aset gua. Padahal kalau dihitung bener-bener ya, bagian yang bener-bener jadi milik lo tuh mungkin baru 10-20%an doang. Sisanya ya masih milik bank. Terus juga nih ya, tekanan sosial di Indonesia tuh makin nyuburin ilusi punya rumah dari KPR ini. Kayaknya hampir semua orang pernah dengar kalimat kayak gini deh. Kontrak tuh buang duit bro. Kontrak tanda gak mampu beli rumah. Dan karena omongan kayak gini, banyak orang yang akhirnya maksa banget ambil KPR. Bukan karena udah siap secara finansial, tapi karena gak mau dicap ngontrak. Padahal kalau dipikir secara logis ya bro, justru lebih sehat secara keuangan kalau lu ngontrak dulu. Sambil nyiapin strategi dan dana darurat yang matang gitu buat masa depan. Masalahnya tuh makin parah karena ada bumbu dari marketing bank sama developernya. Mereka tuh pinter banget ngeracik kata-kata manis biar lu semua ngerasa udah punya rumah. Coba aja deh lu lihat di brosurnya deh. Kalimatnya tuh pasti manis-manis banget. Contohnya wujudkan rumah impianmu sekarang juga. Atau mending cicil daripada buang duit buat ngontrak. Dan semuanya dibungkus rapi dengan gambar keluarga bahagia, rumah modern, dan senyum anak kecil di depan pagar rumah yang minimalis. Seolah tanda tangan di kontrak itu sama aja dengan lu punya rumah gitu. Padahal kenyataannya ya lu cuma nyewa ke bank.
tapi dengan durasi belasan sampai puluhan tahun. Dan yang lebih ngeri lagi ya, banyak orang yang ngerasa udah mapan dan aman secara finansial setelah ambil KPR ini. Padahal aslinya mereka itu lagi dijebak dalam komitmen jangka panjang yang motong penghasilan tiap bulan lu semua tanpa ampun. Selain soal ilusi kepemilikan tadi, ada satu hal lagi yang menurut gua juga cukup lumayan berbahaya, yaitu jebakan bunga. Banyak orang tuh cuma fokus ke angka cicilan per bulannya doang. Kayak, oh cuman 3 juta per bulan kok, masih aman lah. Gaji gue 10 juta per bulan soalnya. Padahal kalau dihitung total sampai lunas ya, angka yang lu bayar itu bisa 2 kali lipat dari harga rumah aslinya. Misalnya ya, harga rumah 500 juta terus KPR 20 tahun. Awal-awal bunganya mungkin kecil, tapi setelah masa fixnya habis, disitulah bunga floating mulai main. Dan hasil akhirnya bisa-bisa lu keluarin 900 juta bahkan mungkin sampai 1 miliar cuma buat rumah yang harga aslinya cuma 500 jutaan doang. Artinya apa? Lo kayak dipaksa beli rumah dengan harga yang gak rasional banget, tapi karena dicicil kecil-kecil jadi kelihatannya ringan. Padahal itu semua cuman ilusi yang bikin lo terlena. Dan yang paling ngeremin ya, bunga KPR itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi market. Bank biasanya kasih bunga manis di awal 5% sampai 7%. Nah begitu masa fixnya kelar, langsung dilempar ke bunga floating yang bisa mencapai 11 sampai 14%. Jadi cicilan yang awalnya 3 juta bisa naik jadi 3,5 bahkan 4 jutaan per bulannya bro. Dan masalahnya gak ada yang bisa prediksi ini semua. Setiap bulan lo kayak main tebak-tebakan gitu sama bunga yang gak pasti. Dan parahnya lagi ya, data udah nunjukin kalau banyak orang yang emang kejebak di skema ini bro. Menurut statistik Sistem Keuangan Indonesia per Juni 2025, angka kredit macet KPR atau NPL tembus 3-24%. Dan itu adalah angka tertinggi dari 4 tahun ke belakang. Ya gimana nggak tinggi coba bro? Ekonomi lagi seret, harga kebutuhan naik, tapi cicilan nggak bisa ditunda. Banyak orang yang akhirnya mangap-mangap dan harus nunggak beberapa bulan cuma buat bayar rumah yang katanya udah jadi milik mereka. Belum lagi ada biaya-biaya tambahan yang sering nggak disadarin. Mulai dari biaya profesi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, bahkan biaya notaris. Kalau dijumlahin itu aja udah bisa tembus puluhan juta bro. So KPR itu bukan cuma soal bayar rumah, tapi juga bayar biaya siluman yang perlahan murah dompet lo semua. Dan ketika semua itu dikumpulin, ternyata yang lo pikir udah punya rumah, sebenarnya malah lo yang lagi dimiliki utang. Sebenarnya ya bro, kalau buat tarik garis besar dari pembahasan kita tadi, inti masalahnya tuh bukan sekedar KPR itu buruk atau nggak boleh diambil, tapi lebih ke cara berpikir orang yang terlalu gampang melihat utang itu sebagai solusi gitu. Padahal justru nyiksa diri sendiri selama puluhan tahun. Banyak banget orang yang nganggap KPR itu satu-satunya jalan buat punya rumah, tapi mereka ini nggak ngerti sepenuhnya konsekuensinya. Makanya di titik kayak gini, KPR ini bisa jadi keputusan yang ya goblok banget gitu. Kenapa gue bilang goblok? Karena pertama, ilusi kepemilikan tadi. Banyak orang Konoha itu kebelet pengen kelihatan mapan. Padahal secara hukum ya, rumah itu masih milik bank sampai cicilannya lunas. Tapi karena udah bisa ditempatin, mereka jadi ngerasa rumah itu udah jadi milik mereka gitu. Ya meskipun pada kenyataannya belum ya. Kedua itu jebakan bunga dan biaya tambahan. Kalau lo bener-bener hitung, total yang lo bayar bisa 2 kali lipat dari harga rumah aslinya. Cicilan yang awalnya kelihatan enteng banget bisa berubah jadi berat gara-gara bunga floating itu. Dan masalahnya nggak ada yang bisa nebak kondisi ekonomi kita ke depannya. Kalau nanti ada krisis, terus penghasilan lo turun, atau bahkan kehilangan kerjaan, cicilan itu tetap jalan loh. Kenapa nggak peduli kondisi lo lagi kayak gimana? Ketiga, tekanan sosial dan psikologis. Ini yang paling gue benci nih. Karena banyak orang yang kejebak gengsi, takut dibilang gak sukses cuman karena masih ngontrak. Padahal kalau dipikir secara logis ya, lebih sehat kita nyewa dulu atau ngontrak dulu, sambil nyiapin strategi keuangan yang sangat matang buat masa depan gitu. Lu bisa invest, lu bisa fleksibel, dan lu gak hidup di bawah tekanan cicilan puluhan tahun cuma demi status sosial. Jadi kalau lo semua tanya ke gua, kenapa KPR itu bisa jadi keputusan yang sangat goblok? Jawabannya simple. Karena banyak orang ambil KPR tanpa strategi, cuma karena dorongan sosial, gengsi, dan ilusi bahwa punya rumah sama dengan sukses. Padahal sukses yang sejati ya bukan cuma sekedar punya sertifikat rumah,
tapi bisa hidup tanpa tekanan utang, terus punya kebebasan ngambil keputusan, dan gak harus kerja mati-matian cuma buat bayar cicilan. Itu aja udah kesuksesan menurut gua bro. Dan di sini gua gak bilang KPR itu selalu salah ya bro, karena ada kok kondisi dimana KPR itu masuk akal banget. Kayak bunganya stabil, penghasilan lo naik terus, dan lo udah punya dana darurat yang kuat. Tapi yang salah, yaitu kalau lo asal ambil cuma buat kelihatan sukses doang. Ya itu sama aja kayak gali lubang buat ngubur diri lo sendiri. Sekarang coba gue mau tanya ke lo semua. Menurut lo, KPR ini keputusan goblok atau keputusan bijak? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, itu aja pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Good luck.